Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Widyartika, NIM 2011050 dari AKS 1. Di sini saya akan menanggapi video materi yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Video yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis sudah cukup bagus dan teks yang ada pada video tersebut sudah jelas dan beliau membuat poin-poin yang membuat si penonton video tersebut dapat mudah memahami materinya. Materinya sudah cukup jelas seperti pada penjelasan pada masa Khalifah Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintah kaum muslimin yang berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Video yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis sudah cukup bagus dan teks yang ada pada video tersebut sudah jelas dan beliau membuat poin-poin yang membuat si penonton video tersebut dapat mudah memahami materinya. Materinya sudah cukup jelas seperti pada penjelasan pada masa Khalifah Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintah kaum muslimin yang berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Beliau juga menjelaskan urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah I, Muawiyah ibnu Abi Sofyan, tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Masa pemerintahannya yaitu sampai 60 Hijriah atau 680 Masehi. Yang kedua yaitu Yazid I ibnu Muawiyah. Masa pemerintahannya mulai dari 60 Hijriah atau 680 Masehi sampai 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang ketiga yaitu Marwan I atau Ibnu Hakam, dimulai pada 64 Hijriah atau 683 Masehi sampai 65 Hijriah atau 655 Masehi. Yang keempat yaitu Abdul Malik Ibnu Marwan, yang dimulai pada 65 Hijriah atau 685 Masehi sampai 66 Hijriah atau 686 Masehi. Yang kelima yaitu Muawiyah II Ibnu Yazid, yang dimulai pada tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi sampai 86 Hijriah atau 705 Masehi. Yang keenam yaitu Al-Walid I Ibnu Abdul Malik, yang dimulai pada 86 Hijriah atau 705 Masehi sampai 96 Hijriah atau 715 Masehi. Yang ketujuh Sulaiman ibnu Abdul Malik,
dimulai pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi sampai 99 Hijriah atau 717 Masehi. Yang kedelapan, Umar Ibnu Abdul Aziz yang dimulai pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi sampai 101 Hijriah atau 720 Masehi. Yang kesembilan, Yazid II Ibnu Abdul Malik dimulai pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi sampai 105 Hijriah atau 724 Masehi. Yang ke-10, Hisyam Ibnu Abdul Malik dimulai pada tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi sampai 125 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-11, Al-Walid II Ibnu Yazid II yang dimulai pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi sampai 126 Hijriah atau 740 Masehi. Yang ke-12 yaitu Ibrahim atau Ibnu Al-Walid II dimulai pada 126 Hijriah atau 744 Masehi sampai 127 Hijriah sampai 744 Masehi. Yang ke-13, Marwan II atau Ibnu Muhammad dimulai pada 127 Hijriah sampai 123 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Selanjutnya yaitu pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditaritas atau kerajaan turun-temurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Organisasi pemerintah Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nizamus Siyasi, organisasi politik. Yang kedua, An-Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Ma'il, organisasi keuangan. Kelima, An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Yaitu Abdul Aziz bin Marwan membuat alat pengukur sungai Nil, membuat jembatan dan memperluas masjid Jami Amr bin As. Yang ketiga yaitu Hajjaj bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Yang keempat yaitu Al-Walid, kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Serta bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji, dan orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang yang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Yang terakhir yaitu Umar bin Abdul Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi, serta jizyat atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam, melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah.
Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat para gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat, lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.